Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DSP, uji coba Timnas Indonesia sudah 3 kali dilaksanakan. Hasil Timnas U17 versus Timnas Panama pertandingan terakhir jelang Piala Dunia U17 2025. Garuda Asia tertahan lagi, masih imbang guys. Berita ditulis oleh Ramdhani Nur, Jumat 31 Oktober dini hari tadi. Berarti pasca pertandingan selesai, Bung Ramdhani Burus dari okezone.bola.com sudah menulis berita ini dini hari. Terima kasih Bung Ramdhani Bur dan bola.okezone.com. Hasil Timnas U17 dan Timnas Panama U17 jelang Piala Dunia U17 2025 sudah diketahui setelah bermain 90 menit dalam laga uji coba bertajuk U17 Dubai Youth Challenge pada Jumat 31 Oktober dini hari. Skor sama kuat 1-1. Dalam laga ini gelar di Stadion Al Hamiyat Dubai, Uni Emirat Arab itu, Panama U17 sempat unggul 1-0 via eksekusi penalti Estepis Lopez di menit 41. Skor 1-0 untuk keunggulan Panama U17 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya Timnas U17 mencetak gol pertama kedudukan di menit 61, namun belum diketahui siapa yang mencetak gol. Saking cepatnya berita ini ditulis Bung Ramdhani, belum diketahui siapa pencetak golnya. Timnas Indonesia U17 gagal menang selama di Dubai. Selama kurang lebih 2 minggu menjalani pemusatan latihan di Dubai, Timnas U17 menggelar 3 pertandingan. Timnas U17 menjajal Paraguay U17, Pantai Gading U17, dan Panama U17. Ya, waktu melawan Paraguay kita kalah 2-1, tetapi permainan bisa dikatakan imbang dan kita memberikan perlawanan karena bisa memasukkan 1 gol. Kemudian Pantai Gading 0-0 dan Panama U17 1-1. Berarti kita selama 3 pertandingan itu tidak pernah menang. Kalau ini dibuat simulasi pertandingan kualifikasi grup, berarti poin kita hanya 2. Akan sulit untuk menjadi peringkat 3 terbaik karena dari 48 negara Timnas U17 yang akan diambil, nanti yang lolos langsung adalah dia menuju 32, yang lolos langsung 24. Kemudian 8 negara dari 16, 8 dari peringkat 3 terbaik, 8 negara dari peringkat 3 terbaik, jadi jumlah 32. Target dari PSSI adalah 32 besar. Saya yakin Nova Arianto akan bisa mewujudkan target tersebut. Sebab lawan-lawan Timnas Indonesia U17 di grup H Piala Dunia U17 dulu cuma disinyalir setipe dengan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Paraguay memiliki gaya permainan mirip Brazil, Pantai Gading, Zambia, dan Panama, Honduras. Ya, itu makanya Nova Arianto di wawancaranya menyampaikan berterima kasih kepada PSSI dan telah menyiapkan lawan-lawan yang jauh di atas kita dari segi fisik, kata beliau, dari segi permainan, kemudian tipe permainan yang hampir sama dengan calon lawan kita di penyisihan grup nanti tanggal 3 November mulainya ya. Timnas Indonesia U17 target lolos 32 besar. Nah, ini tadi yang kami sampaikan. Nova Arianto menargetkan Timnas U17 lolos ke fase gugur atau 32 besar. Namun ia tak mau menjadikan target itu sebagai beban oleh Evan Rapolras dan kawan-kawan. Kalau di target secara pribadi ya, kalau saya berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos ke grup, kata Nova Arianto kepada anak awak media termasuk Okezone Rabu 15 Oktober. Tetapi saya tidak mau memberikan beban kepada pemain. Saya berharap pemain bisa menikmati pesta sepak bola yang menurut saya di usia mereka
level Piala Dunia adalah level paling atas di usianya. Saya minta pemain bisa lebih enjoy, tutup Pak Arianto. Tulis oleh Ramdhani Bur. Itu beritanya guys. Kemudian kita lihat masih dari bolaokeson.com, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Zambia di Piala Dunia U17 2005, laga krusial penentu langkah. Wikanto Arumbudoyo, 30 Oktober. Jadwal siaran langsung Indonesia U17 Timnas Zambia U17 di Piala Dunia U17 2025 sudah diketahui. Ini akan jadi laga krusial penentu langkah dua tim. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada 3 sampai 27 November. Sementara fase grup dimainkan pada 3 sampai 11 November. Bukan Desember ya. Grup H Piala Dunia U17. Menghadapi Brasil U17, Zambia U17, dan Timnas Honduras U17. Di laga pertama, Indonesia melawan Timnas Zambia U17 berlangsung di lapangan 7 Aspirezon Doha hari Selasa 4 November pukul 22.45. Misalnya kita nonton nih. 4 November 2025 pukul 22.45, berarti ya hampir jam 11 malam tanggal 4 November. Kita nonton ya. Pertandingan ini sangat krusial buat langkah timnas di Piala Dunia U17 sebab laga pertama bisa jadi penentu langkah selanjutnya dalam sebuah turnamen. Ya, ini minimal draw lah. Atau yang terbaik yang menang, karena Brazil di pertandingan kedua cukup berat. Apalagi hanya juara dan runner up plus 8 peringkat 3 terbaik. Ini yang saya sampaikan tadi. Dari 12 grup yang akan lolos 32 besar. Melihat lawan-lawan yang hadapi ini tentu tidak mudah. Modal berharga. Ini timnas sedang latihan di Uni Emirat Arab. Sekadar menengok ke belakang timnas Indonesia U17 memulai Piala Dunia U17 2023 dengan langkah yang kurang apik. Mereka hanya bisa imbang 1-1 dengan timnas Ekuador U17 2 tahun lalu. Ya pemainnya udah beda, walaupun ada yang juga main sekarang tapi udah beda nih pemainnya. Pelatih Nova tentu tidak ingin mengikuti jejak seniornya Bima Sakti yang tersingkir di fase grup. 1 poin saja yang dipetik saat melawan timnas Zambia U17 bisa jadi modal berharga. Ya betul, yang kami sampaikan tadi. Itu dia beritanya. Melawan Zambia U17, kemudian Brasil. Setelah itu baru timnas Honduras. Ini lawan yang berat, tapi mudah-mudahan timnas U17 bisa melangkah ke fase gugur 32 besar. Dan tentunya kita harapkan sampai lolos 16 besar. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Bima Sakti, yang dilakukan oleh pelatih Nova Arianto, saya yakin timnas U17 akan dapat berbicara banyak di turnamen ini, meskipun lawan yang dihadapi sekelas Zambia, Brasil, dan Honduras. Demikian kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian. Dukung timnas U17, dukung timnas senior. Bravo timnas, bravo PSSI, bravo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.